Gue nggak tahu kalau itu edible. Kalau kita bisa gabungin tradisi sama modernitas, mungkin potensi kuliner kita bisa jadi luar biasa. Indonesia pernah dijajah karena rempah atau bahan lokal kita yang kaya. Pertanyaannya sekarang, yang jajah udah lama pergi. Terus, penggunaan bahan lokalnya udah kita maksimalin belum? Di satu sisi, orang di daerah banyak sih yang paham penggunaan bahan-bahan eksotis, tapi aplikasinya mungkin terbatas di makanan tertentu. Di sisi lain, chef-chef profesional ngerti tuh cara ngolah bahan secara modern, sainsnya gimana, aplikasinya buat apa. Tapi masalahnya, Ingredients lokalnya itu tuh banyak banget, Win. lu tau Chef Maxi kan? Pengalaman dia kerja di mana aja. Tapi saking kayanya Indonesia, chef sekelas Maxi aja bilang gini. Sampai sekarang pun gue banyak banget bahan-bahan yang gue kagak tahu. 3 minggu yang lalu gue baru tahu kalau gue bisa mengkonsumsi tunas muda dari akar mangrove yang rasanya kayak rebung. Kayak rebung? Kayak rebung. Itu si Desi Salimar. Hah? Gue kan bakal ke Malang nih bulan Februari. Gue minta list bahan-bahan yang ada di sana kan, yang unik-unik yang gue belum pernah tahu. Dan ada nih bang, pakai mangrove. Mangrove, gue nggak tahu kalau itu edible. Ada bagian dari pohon mangrove yang edible. Ternyata ada dan rasanya kayak rebung. Ini alasan kenapa The Shalimar Boutique Hotel bikin Culinary Tales Jilid 3, Exotic Local Flavors. Kita mau mempertahankan dan memperkenalkan berbagai macam exotic local ingredient, bahan-bahan juga yang terancam hilang, mungkin sudah tidak pernah terdengar lagi dan sudah tidak pernah digunakan lagi. Makin kesini kita lihat juga penggunaan bahan-bahan lokal ini tidak terlalu banyak yang melestarikan ya. Sudah mulai hilang, gantikan dengan bahan-bahan luar. Padahal bahan-bahan eksotik kita tuh keren-keren loh. Tapi Des, yang namanya eksotis bukan berarti enak loh. Siapa bilang gak enak? Exotic ingredient itu seru-seru. Salah satunya nanti yang akan kita bawakan itu adalah mandai dari tanah kelahiran saya, Kalimantan, khususnya Banjarmasin ya. Fermentasi dari buah cempedak yang diambil kulitnya, lalu direndam air garam. Untuk teksturnya menyenangkan ya, karena kenyal. Taste-nya juga menyenangkan, sour. Dan biasanya kalau di Kalimantan udah makan mandai, mereka udah gak pakai lauk lagi, itu udah kayak ganti daging malah, dan enak banget. Buat protein, ada juga yang namanya Marble Gobi. Ini salah satu ikan air tawar yang ada di sana. Dan ikan ini unik menurut saya karena masih satu keluarga sama ikan gabus. Dulu Philip bilang, semakin jelek ikan, semakin enak. saya setuju. Ikan Marble Gobi ini termasuk ikan yang seperti itu. Teksturnya lembut, rasanya enak, dan kandungan nutrisinya juga tinggi. jadi jangankan dimaksimalin, kita aja nggak tahu ada banyak bahan yang sebetulnya bisa dimakan. Makanya kali ini kita dibantu sama Seto Hariwibowo, founder dari Planta Kultura. Dia paham soal tanaman-tanaman liar yang bisa kita manfaatin buat makanan. Sekarang, mungkin Maxi, gua, kita semua belum tahu, tapi kita bisa sama-sama belajar di Culinary Tales ini. Karena gua percaya, yang namanya tradisi, kearifan lokal, nggak harus kok musuhan sama modernitas. Malah kalau digabungin, kita bisa bikin sesuatu yang unik. Sesuatu yang nggak dimiliki negara lain. Siapa tahu kan? Sampai ketemu di Malang.